Welcome to Owner Talks. One dream, one fight, and one journey. Every start have a reason. Let's beginning at Lafepco. Yes, kita bakalan ngobrolin salah satu kafe favorit anak FEB yaitu Lafepco. Nama saya Revi Pratiwi. Saya diamanahi oleh Fakultas sebagai Koordinator Laboratorium Inovasi dan Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi sebenarnya saya hanya merealisasikan dan membantu inisiator ide-ide dari fakultas, yaitu dekanat yang menginisiasi bahwa ternyata di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu outputnya mahasiswa banyak yang mempunyai kewirausahaan dan punya usaha. Jadi kita membuat laboratorium, memang base-nya itu dari coffee shop dulu. Lafepco berdiri ini banyak sekali rintangan ya, gitu tuh nggak mudah juga gitu tuh. Jadi kami berawal dari saya dan teman-teman mahasiswa batch 1 sebanyak 12 orang dan memang sangat-sangat disupport sekali oleh dekanat, terutama khususnya oleh wakil dekan 3 itu kan Bapak Roni Kambara, sampai dengan terciptanya nih adanya Lafepco nih gitu, sebenarnya support dari dekanat. Dan alhamdulillah kami sudah hampir nanti Februari 1 tahun Lafepco ini berdiri. Tidak lupa itu supportnya dekanat dan memang kerja keras dari teman-teman talent Lafepco gitu. Jadi kita sekarang sudah batch 2, semesternya sudah berganti, maka ada talent baru gitu kan, yang kita memang regenerasi di batch 2 dan nanti juga ada batch berikutnya lagi di tahun depan. Saya mau kasih tahu bahwa memang Lafepco itu bukan kafe komersil yang ada di luaran kampus ya, tapi memang karena kami adalah laboratorium, maka yang dikedepankan maka adalah pembelajaran gitu loh, pembelajaran mahasiswa magang, terus cara bagaimana memanage keuangan, memanage operasional dan lain-lain. Dari segi event juga ini teman-teman diajarkan di sini gitu loh. Jadi memang konsepnya karena memang ini masih di lingkungan kampus dan khususnya di fakultas, maka kita tempatnya masih terbatas ya gitu, masih terbatas dan menggunakan beberapa fasilitas yang ada di fakultas. Sebenarnya konsepnya kita homey dan bagaimana cara pendekatan kita terhadap masyarakat atau sivitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis, karena memang Lafepco ini punya sivitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari unsur dosen, tendik, mahasiswa sampai dengan office boy. Jadi kita semua unsurnya digabungkan dalam satu ruang, yaitu Lafepco. Banyak banget momen lucu, momen sedih, momen kesel, momen campur aduk lah ya gitu tuh, jatuh bangun sebenarnya. Dari kalau misalkan momen keselnya, pembuatan Lafepco ini ya desainnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu loh. Jadi itu yang bikin kita greget. Terus momen lucunya, saya alhamdulillah menemukan talent-talent di Lafepco yang sangat-sangat luar biasa, yang mau berjuang dari nol sampai dengan di titik akhir ini, belum akhir ya buat mereka dan buat saya gitu kan, sampai dengan saat ini mereka yang berjuang, mereka yang memang membangun ini sendiri untuk mereka dan untuk fakultas. Saya sangat-sangat terharu gitu loh. Nanti sebentar lagi mungkin saya akan ditinggalkan oleh talent-talent yang batch 1 gitu kan, mereka menjadi demis, mereka akan keluar dari Lafepco ini, terus mengajarkan adik-adiknya lagi untuk ke Lafepco, tapi mereka akan memulai lagi di dunia baru nanti ya, di lapangan pekerjaan gitu kan. Lucunya ya saya sangat-sangat terhibur gitu loh oleh teman-teman yang ada di Lafepco gitu. Talent-talent Lafepco kami cuma ber-12 dan sudah ada demis sebelumnya 5 orang dan mereka bisa menghidupkan suasana. Sebenarnya kalau misalkan orang lain tanda kutipnya taunya kita cuma bisa ngocok-ngocok kopi, tapi sebenarnya di Lafepco itu sangat banyak sekali pembelajarannya gitu. Bagaimana teman-teman pertama kali buka Lafepco,
terus mereka harus cleaning, mereka harus kalibrasi, mereka juga harus manage keuangan, mereka juga harus membuat menu gitu kan. Itu teman-teman semuanya yang membangun itu gitu loh. Nanti kan kita ada open recruitment. Jadi nanti sistemnya adalah biasanya seleksi terbuka ya, kita dari semester berapa saja, dan nanti akan ditanya di interview oleh senior barista di sini. Nah setelah itu mungkin nanti ada magang yang memang itu melatih skillnya teman-teman gitu kan. Nah yang pertama interview mungkin cara bagaimana sih pengetahuan mereka tentang kopi, lalu praktisnya mereka harus nanti kita gambarkan bahwa itu magang 1 minggu gitu ya, untuk mengetahui skill mereka sampai mana sih tentang pembuatan kopi gitu. Tidak hanya untuk memproses kopi saja, tapi di sini juga memang diajarkan dari hulu sampai dengan hilir. Kemarin kita sampai pengabdian ke kebun kopi ya, di Cikotok, di Pandeglang. Itu benar-benar dari hulu, dari kebun kopi sampai dengan kita bagaimana sih caranya, pengen tahu nih prosesnya kopi, biji kopi itu seperti apa gitu ya. Lalu sampai dengan hilirnya, penjualannya seperti apa gitu loh. Sampai kita mixologi, menjual produk itu berapa sih harganya, kita kan harus hitung tuh HPP-nya, modalnya gitu, sampai dengan keluar nih satu produk dengan harga 17.000 gitu tuh. Itu anak-anak benar-benar ya teman-teman talent di sini memang mengkalkulasi itu sendiri gitu sampai dengan menciptakan produk. Itu akademiknya banyak sekali ya teman-teman gitu tuh di Lavepco. Ya sebenarnya menunya banyak ya, tapi memang yang signature-nya adalah Lavepco signature. Yang pertama kita pasti enak dan kita menjualnya memang kualitas ya. Kita pakai produk-produk yang bahan bakunya memang tidak kaleng-kaleng nih gitu. Dalam segi harga juga memang menengah ke atas, lalu dalam segi taste juga memang sudah premium, tapi kita bisa menjual dengan harga yang ramah kantong mahasiswa gitu. Signature, lalu yang kedua ternyata ada di premiumnya, yaitu Lavepco Creamy, itu sangat-sangat diminati juga. Dan manual brew kita, VCC dan Japanese itu banyak diminati karena kita setiap bulan atau setiap minggu line up beans-nya itu berubah-berubah dan bergantian. Jadi kita bisa mengeksplor nih beans kopi Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Biasanya kita suka display di Lavepco. Tantangan terbesar banyak ya sebenarnya, dari internal, dari eksternal. Ada yang memang setuju dengan adanya Lavepco ini di lingkungan kampus, ada yang memang mensupport gitu kan. Itu kan kita nggak bisa tampung semua gitu ya. Tapi ketika memang Lavepco ini memberikan hal yang positif bagi fakultas, membantu kegiatan sivitas akademik dan non akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kita akan terus berjalan ya, tidak melihat hal yang negatif yang memang akan menghancurkan Lavepco gitu loh. Jadi ya kita must go on aja gitu. Dalam 1 bulan sekali kami selalu ada evaluasi dan general cleaning. Jadi kita mengevaluasi, oh 1 bulan ini cara operasional kami seperti apa ya, cara kita memanage Lavepco ini seperti apa, lalu men-treatment customer sampai dengan secara personal. Karena saya suka bilang sama teman-teman talent, kalau lagi bete nggak usah masuk lab, kalau lagi bete nggak usah nge-shift. Nah itu akan mempengaruhi ini loh, psikologi teman-teman yang lain gitu. Energi teman-teman di sini lebih capek karena harus berkomunikasi dengan customer gitu kan ya. Lalu kalau misalkan timnya nggak kompak juga, itu juga capek energinya gitu. Lalu saya tekankan satu lagi untuk Lavepco, karena kita berdirinya di fakultas dan ini bukan milik pribadi, bukan komersil, maka kita harus mensupport apapun kegiatan dari fakultas, mau akademik dan non akademik. Dan saya selalu tekankan kepada teman-teman di sini, tidak boleh money oriented. Harapannya pastinya teman-teman itu habis dari Lavepco itu punya usaha sendiri. Saya akan senang sekali jika nanti ketika keluar dari Lavepco ini teman-teman punya coffee shop sendiri atau punya usaha bisnis di bidang F&B atau juga manajemen lainnya gitu.
karena memang output dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini outputnya adalah mereka menjadi entrepreneur gitu kan. Mudah-mudahan kita bisa berkembang ke depannya gitu loh, menjadi Lavepco yang keluar dari Sindang Sari bisa ke fakultas lainnya gitu. Karena memang Lavepco ini dirintis oleh teman-teman mahasiswa semua, untuk mahasiswa dan untuk fakultas. Setiap kafe punya identitas, tetapi identitas Lavepco bukan cuma dibangun dari desain tempat atau menunya, tetapi juga dari tangan-tangan yang setiap harinya bekerja di balik bar. Sekarang kita masuk ke cerita mereka. Hai semua, aku Selina Agustina Rofik, biasa aku dipanggil Selin. Terus aku dari jurusan Ekonomi Pembangunan S1. Terus di Lavepco ini aku jadi divisi marketing. Nama gue Ibnu Khair sebagai mahasiswa manajemen. Kebetulan di Lavepco ini saya sebagai mahasiswa magang semester 5. Nama gue Mahib, gue jurusan Ekonomi Syariah, sekarang udah semester 7. Gue di sini jadi head bar dan kepala divisi bagian marketing. Nama aku Anita Rahmawati, aku dari jurusan akuntansi. Di Lavepco aku sebagai kepala bagian keuangan. Diajak sebenarnya. Aku tahu kalau misalnya di FEB ini ada laboratorium baru, yaitu yang cocok juga sama passion aku. So aku pertama-tama aku belum daftar sih, terus akhirnya di periode selanjutnya, di batch selanjutnya aku daftar. Beruntungnya aku lolos. Yang pertama skill sosialisasi ya, karena di Lavepco ini banyak banget customer dan itu gimana cara kita nge-handle customer, terus cara nanggepin customer seperti apa. Flow kerja sih, flow kerja ternyata di dunia luar tuh gak sesantai itu teman-teman. Cara kita bagi waktunya ya, yang dimana biasanya kayak seumuran aku cuma yang kayak paling kuliah organisasi gitu. Cuma di sini dapat tempat magang yang benar-benar ngedukung potensi. Sekarang sih lebih banyak teman sih, lebih banyak relasi. Itu yang paling menonjol di aku gitu. Terus berkembang, terus lebih besar lagi, dan lebih banyak lagi mahasiswa yang tertarik di bidang kopi. Buat Lavepco semoga kedepannya semakin maju terus dan bikin generasi yang barunya lebih baik lagi. Sukses terus, grow terus, kita grow bareng. Thank you. Juga bertahan terus juga makin solid ke depan. Itu aja sih. Thank you, sukses terus Lavepco. Lavepco bukan cuma sekedar kafe. Ini adalah ruang cerita untuk barista dan mahasiswa yang jadi bagian dari setiap detiknya. Semoga perjalanan ini terus berlanjut, makin berkembang, dan tetap jadi tempat ternyaman buat siapapun yang datang. Terima kasih sudah menonton episode pertama dari Owner Talks. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai ketemu di episode berikutnya.